Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Halda Putri Aprilia dari kelas 10 IPA 6. Hari ini saya akan memberi tanggapan tentang video Deddy Corbuzier yang lagi viral nih, yaitu dimana di video itu menceritakan bahwa dia terkena COVID-19 dan perjuangannya dia selama dirawat di rumah sakit itu bagaimana. Nah, sebelumnya ada dua tokoh nih dalam video tersebut. Yang pertama ada Deodatus Andreas Bedi Cahyadi Sunjoyo atau yang biasa kita kenal yaitu adalah Deddy Corbuzier, adalah seorang mentalis, aktor, presenter televisi dan YouTuber Indonesia kelahiran Jakarta 28 Desember 1976. Nah, yang kedua yaitu adalah Dr. Gunawan. Dr. Gunawan adalah dokter penanggung jawab Deddy Corbuzier selama Deddy Corbuzier ini sakit tuh. Nah, dia mengambil kuliah S1 di Universitas Indonesia pada tahun 2000 sampai 2006 dan lanjut di S2-nya juga di Universitas Indonesia juga pada tahun 2007 sampai 2012. Dan sekarang Dr. Gunawan adalah dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di Medistra Hospital Jakarta sejak tahun 2012 hingga sekarang. Nah, jadi aku akan ngejelasin nih tentang gimana cerita singkatnya dalam video tersebut. Jadi, di situ Deddy Corbuzier ngejelasin gimana dia itu bisa terkena COVID-19 bahkan sampai badai psikotik, dan ada Dr. Gunawan juga yang membantu dia, yang merawat dia semasa dia sakit. Dr. Gunawan ini sangat bermurah hati banget karena dia benar-benar ngebantu orang yang kurang mampu untuk sembuh gitu ya, dan sampai diberikan obat kayak gitu. Nah, terus di situ juga Deddy Corbuzier ini bertanya nih sama Dr. Gunawan kayak, kenapa saya yang bener-bener udah rajin olahraga, terus pola hidup makan dijaga, selalu minum vitamin, kenapa sampai terkena badai psikotik? Nah, di situ Dr. Gunawan ngejelasin gimana bisa terkena dan gimana di situ cara COVID-19 ini tuh bekerja, kayak di tubuh masing-masing juga berbeda seperti itu. Nah, jadi itu cerita singkatnya. Nah, jadi setelah saya melihat video tersebut, ada 5 poin penting nih yang dapat aku simpulin. Yang pertama adalah kesehatan itu penting, atau kesehatan itu adalah nomor 1. Karena di masa pandemi ini kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita. Yang kedua adalah rajinlah berolahraga. Di dalam video tersebut juga sebenarnya Deddy Corbuzier telah mencerminkan gimana dia itu telah latihan fisik, gimana dia ngelakuin olahraga itu secara teratur seperti itu, tapi tetap aja masih kena. Di video tersebut juga dijelasin bahwa kalau misalnya imun kita terlalu berlebih juga itu akan tidak baik gitu. Jadi emang intinya adalah di masa pandemi ini kita harus rajin-rajin olahraga, latihan fisik. Contohnya kayak paling tidak seminggu itu harus ada olahraga, atau paling nggak 2 hari sekali kalian mungkin keliling komplek lari atau apapun deh, olahraganya sekecil apapun tuh bener-bener harus banget dilakuin sih di masa pandemi ini gitu. Yang ketiga adalah pola makan harus dijaga. Dan dimana yang kita tahu di video tersebut juga bener-bener Deddy Corbuzier telah ngejelasin bahwa dia tuh pola makannya dijaga banget dan makan makanan juga yang sehat gitu. Tetapi emang sebenarnya masing-masing orang berbeda-beda, dan apalagi di masa pandemi kayak gini juga sebenarnya pola makan tuh harus dijaga banget sih gitu. Apalagi kayak bener-bener makan sayur, terus bener-bener harus dijaga banget gitu. Dan yang keempat yaitu adalah minum vitamin. Jadi bener-bener kalian harus menjaga keseimbangan tubuh kalian, juga harus ada dorongan yaitu berupa vitamin, entah vitamin itu apapun itu ya. Jadi vitamin itu benar-benar penting banget sebenarnya buat tubuh kita juga, dan untuk meningkatkan daya imun juga ya kan gitu. Nah, terus poin terakhir yang aku dapetin yaitu adalah jangan meremehkan suatu penyakit, apalagi penyakit COVID ini gitu. Karena dalam video itu juga Deddy Corbuzier tuh ngejelasin bahwa paling COVID kayak cuman panas atau 2 hari turun panas gini-gini. Ternyata tidak disangka-sangka 2 minggu setelahnya itu Deddy Corbuzier malah terkena penyakit yang malah itu lebih bisa dibilang lebih parah gitu.
Jadi emang jangan pernah meremehkan suatu penyakit, apalagi bener-bener di masa-masa sekarang ini bener-bener jangan diremehin banget kayak gitu. Nah, jadi itu tadi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.